Hello everyone, welcome to Microsoft 365 Indonesia. Kali ini sekarang saya bawa pembicara baru nih dengan Mas Kevin ya. Halo Mas Agi. Halo Mas Kevin, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Mau saya thank you nih udah diundang nih ke acara paling pertama. masih pemula Pak, gitu ya. Nggak tahu kan tahun depan gimana kan. Kita pengen 1 juta subscriber tahun depan. Amin. Ya. Oke, kali ini kita mau ngobrol mengenai backup ya. Nah, kalau kita bicara mengenai backup itu biasanya pastinya untuk karena supaya kita nggak kehilangan data. Nah, gue mau tanya nih, lu pernah kehilangan data nggak? Wah, ini ya, gue punya cerita. Jadi zaman gue masih kuliah dulu ya. Kuliah kan biasa bikin tugas gitu kan. Untungnya gue nggak sampai skripsi sih, skripsi gue aman sih gitu. Untungnya. tapi pas gue kuliah gitu ya, ada misalkan bikin makalah, bikin tugas gitu ya, bikin dari Word gitu kan, bikin berapa halaman, gue taruh. Memang kebiasaan gue dulu saat itu adalah gue save ya udah di laptop gitu, save di laptop. Suatu saat si laptop ini entah berada di mana, tiba-tiba gue nggak tahu. Laptop ini entah berada di mana, ya udah, gue nggak bisa tracking juga gitu kan laptop, terus filenya juga gue nggak punya cadangannya, cuma ada di situ doang, file itu doang. Udah gue buat lagi dari awal gitu. Dan itu cukup banyak sih, gue inget banget waktu itu ada sekitar 20-30 halaman yang gue buat makalahnya gitu. Mulai lagi dari awal. Kalau gue pernah loh, itu gue dalam seumur umur 3 kali gue kehilangan data. Pertama zamannya gue kerja di kantor lo ya. Nah itu itu ada suatu waktu di mana gue lagi upgrade OS, something wrong, udah hilang gitu aja data ke format itu. Ya emang dasar dodol lah waktu itu. Udah hilang. Kemudian lalu ini gimana? Ya ada beberapa bisa di recover ya, karena memang jadi attachment di email ya. Karena kan email di Microsoft 365 itu ada 50 giga jadi attachment, itu ke recover kan. Nah, yang kedua ini dan dua yang terakhir itu terjadi di tahun ini. Kejadian di tahun ini. Yang satu bahkan kurang dari 1 bulan. Baru kemarin berarti. Ya. Nah, yang kedua itu adalah bisa dibilang ada satu laptop perusahaan ya, yang bisa dibilang itu sangat vital data ada di situ, gitu ya. Dan kalau misalkan itu waktu datanya balik by the way, datanya bisa dibalikin by the way, itu harddisknya crash ya. Dulu kita berpikir ya hard disk SSD itu nggak bakal ada masalah. Jadi hard disk piringan kan bisa ya apalah aus lah gitu kan. Itu kita berpikir hard disk SSD nggak bakal ada masalah lah, SSD gitu kan. Ya. Sampai kejadian itu adalah ada namanya SSD kebakar. SSD kebakar, oke. Kebakar, kalau ya kebakar. Gue kayak pas gitu pikir gue kepikir jadi kayak oh shit, this is waktu itu yang pikir adalah kehilangan the company is not the worst situation, it's the worst possibility. Untungnya data bisa dibaliki ya. Nah, yang ketiga itu kurang dari satu bulan lalu. Lagi-lagi karena mengupgrade OS ya. Nah, itu emang kadang gue it's not really that lucky gitu. Lagi-lagi karena faktor itu ya some shit happen gitu kan. And then data udah itu gak kebaca dari SSD gitu. Dan SSD masih ada data gak kebaca gitu. Untungnya bukan masalah itu, tapi kayak karena ya some shit happen aja lah gitu kan. Kita
bisa dibilang dulu SSD yang kita rasakan bahwa itu aman, bisa jadi itu nggak seaman itu gitu. Kita tetap aja perlu ada sesuatu untuk nge-backup data kita dimanapun. Bisa aja kayak laptop kecurian lah, ya kan. Kemudian juga apa namanya, kecemplung gitu kan, ya things happen, bisa terjadi kan. Nah ini kita pikir bahwa pentingnya bagaimana kita bisa bisa membackup data kita. Nah gue mikir, kita discuss di Microsoft 365 tuh gimana sih solusi untuk kita bisa membackup data-data kita gitu bro, terutama dokumen-dokumen ya. Ya jadi gue tadi kalau gue kan atau kecurian, kalau lu kan tadi shit happens gitu ya. Shit Entah happen itu aja gitu. bakar atau OS update dan lain-lainnya lah. Jadi memang gini, sebetulnya mau itu di produk apapun, solusi apapun memang atau gimana cara kita kerja gitu ya. Memang backup data itu lebih penting daripada apapun. Lebih penting daripada Iya. apapun. Kalau di Microsoft 365 simple. Kita punya cloud storage namanya OneDrive. Gitu kan. OneDrive itu mungkin gini, mungkin kita berangkat gini dulu deh. Orang mungkin, aduh, malas banget gue nyimpen file 2 kali, gitu kan? Gue nyimpen file di laptop, nyimpen Itu file di yang OneDrive. menyebabkan itu biang utama yang nyebabin bahkan gue yang sangat techy gitu ya, malas backup. Kenapa gue mesti nge-save 2 kali sih? Kenapa gue mesti copy paste ke dalam? Misalkan orang pikir kalau namanya backup itu kan copy paste ke dalam extra hard disk gitu ya. Ini ngapain gue mesti my dokumen copy paste extra hard disk tiap berapa menit? Males, kecuali ada satu solution yang mengotomasi hal itu gitu loh. Nah, ya jadi dari situ kan males. Akhirnya kita ngelihat gitu ya bahwa si OneDrive ini satu fitur, simple banget fiturnya. Fiturnya adalah kita nge-sync si OneDrive yang ada di cloud storage Microsoft gitu ya, kita sync dengan apa yang ada di laptop. Satu, nge-sync. Yang kedua, jadi begitu kita nyimpen itu sekali di OneDrive, sebenarnya itu kita nyimpennya di laptop, ya dia otomatis akan ada di OneDrive. Gitu. Jadi bukan ada dua file berbeda, maksudnya ada 2 file yang sama ya di laptop sama di OneDrive, tapi OneDrive-nya itu kita quote unquote kita inject ke laptop. Jadi kita nyimpen sekaligus nyimpen di laptop, sekaligus nyimpen di OneDrive. Simple. Gitu. Jadi gak usah mikirin bahwa itu perlu di copy paste. Itu yang bikin males loh actually. Ya. Gitu ya. Jadi itu satu ya. Jadi yang kedua si file ini juga ya. Maksud gue gini, lu kalau misalnya nanti suatu saat filenya hilang nih, atau amit-amit laptop lu hilang gitu, amit-amit nih, laptop lu hilang. Filenya kan juga harusnya kan ikutan hilang. Tapi karena kita tadi nge-sync OneDrive itu ya udah, ya file tetap ada, kita bisa protect. I see. Gue kayak perlu bikin videonya tuh mengenai nge-backup data ke OneDrive tuh bro. Boleh. ide bagus. Ya. Selain backup di OneDrive itu kita backup itu artinya dapat storage kita pakai storage OneDrive itu ya, gitu ya. Gede ya. Kan gini, storage-nya OneDrive untuk yang Microsoft 365 for Business ya, kan ada Business Basic, atau Premium itu 1 terabyte per user. Mas bro, 1 terabyte ya? Apa aja ya? Per user loh. Actually gue pakai OneDrive untuk menyimpan video-video YouTube gue ya, mentahannya itu gue taruh di OneDrive gitu kan. Mentahannya gue taruh OneDrive. Berapa ini sih? Kalau gue boleh tahu sekali video berapa mega? Satu video bisa 5 giga 10 giga. Satu video 5 giga. OneDrive 1 tera 100 video. 100 video. Iya gue nge-backup OneDrive. Cuma tuh males gitu kan, mesti di copy paste. Kadang kalau gue listing ya, bisa aja ada video nggak gue backup OneDrive. Kadang mungkin ketinggalan gitu untuk gue backup itu. Iya. Itu kalau nggak lu backup tiba suatu saat amit-amit sih ini amit filenya kenapa-napa atau ini kenapa bukan masalah itu, udah kejadian gue pas kayak ini kayak gue butuh video dari sini mentahannya.
Di hadis yang mana ya? Gue ada multiple hadis, eksternal hadis loh. Di hadis yang mana ya? Dan kepikiran waktu itu gue copy ke hadis kayak. Oh ya, gue sempat ngopi kayak hadis gitu ya. Sempat copy ke hadis di mana, eksternal yang mana ya? Dan ini kan model hadis eksternalnya yang copot hadis laptop, ya hadis laptop jadi hadis eksternal kan. Di hadis yang ini copot pasang lagi. Gue pikir di hadis yang mana ya? Jangan-jangan hadisnya udah gue format kemarin. Nah, tapi menarik juga sih. Harddisk gue sebelum kerja di Microsoft juga ya kayaknya udah nggak pernah pakai harddisk deh, gitu. Ya karena kan kita harus ngeluarin biaya lagi gitu ya untuk beli harddisk. Terus kan lu mesti bawa gitu. Maksud gue oke lah, lu pakai tas, lu bawa laptop, bawa mouse segala macem, tapi harus bawa harddisk juga kan. Ya kalau inget bawa harddisk, kalau tiba-tiba lupa dan data itu adanya cuma di harddisk atau harddisk yang mana misalnya dulu, apa ya, nggak simple sih kalau gue tuh yang penting simple kalau gue. Gue udah kerasa bro, kayak bawa harddisk itu jadi membawa ekstra tempat juga gitu. Dan lagi kepikiran ini harddisk kayak di depan gue ada nih satu nih, ada harddisk kayak gini nih gitu kan. Ini kena guncangan gue was-was loh. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Nah goncangan was-was loh, takutnya tiba-tiba gak bisa kebaca lagi. Gue udah beberapa kali ya nambah harddisk eksternal udah gak kebaca kali gitu, udah beberapa kali ya di dulu-dulu lah. Gitu. Ya. Nah, jadi gue pikir ya memang sih setelah semenjak menggunakan cloud ya untuk fungsional kita men-save data, gue udah gak pernah lagi, udah berkurang menggunakan harddisk eksternal gitu ya. Apakah masih pakai? Masih. Gitu. Kenapa? Untuk video-video. Tapi sekarang kayaknya bandwidth internet udah enak. Kebetulan di kantor bandwidth gue 100 Mbps lebih gitu kan. Itu tinggal tunggu orang-orang pada pulang, baru kita upload. Gitu. Tapi sorry, gue jadi menarik lagi nih. Gue kalau tadi ya dibilang OneDrive kan 1 terabyte per user ya. Which memang gitu ya. Yang untuk bisnis. Tapi jangan salah loh. Misalnya, Vin, gue kurang nih OneDrive gue, gitu kan? Ada opsi untuk extend loh. Nambah loh. Nambah bisa. Berapa tera? Ada yang ke 5 tera. Gitu. Bahkan ada gue. Lumayan loh bro. 5 tera sih gue nyimpen file Excel PowerPoint juga kayaknya bisa beribu-ribu kayaknya. Tapi ada juga certain level atau certain type of Microsoft 365 yang lu bisa request unlimited. Unlimited ya? Unlimited. Jadi Microsoft gue mau request OneDrive gue unlimited kata si user ini gitu ya. Tapi memang ada terms and conditions-nya. Tapi itu gratis ya. Maksud gue kalau dia memang punya tipe yang gue maksud ini, ya dia bisa request seperti itu. I see. Gue kayak coba tuh yang 5 tera itu butuh apa sih? Itu supaya 5 tera? Dari 1 ke 5. Ya lu 1 ke 5. Lu request ya? Ke Microsoft support ya gitu. Apa alasan segala macam gitu. Iya, gue butuh tuh buat minimal backup video-video gue gitu kan yang mentahannya. Sekarang yang gue lakukan adalah karena memiliki tenan dengan ratusan license yang tidak terpakai. Ada yang akun 1, ada akun 2. Nah kaliannya gitu bro. Iya. Nah terus kalau ini yang benar ini actually OneDrive nih ya. OneDrive itu gue kalau dulu mikirnya adalah ini storage online. That's it. Storage online. Terus so what? Kenapa harus ada storage online gitu? Ada fungsional lain nggak kalau kayak gitu bro? Oke. Ini menarik juga. Jadi tadi ya mungkin dari kata-kata storage online itu kan kalau kita jabarin kan ya lu bisa jadi lu ada di sini tiba-tiba lu harus di sana, lu bisa akses filenya di sana dengan gampang kan, tinggal lu narik storage-nya dari tinggal narik filenya dari si OneDrive gitu kan. Kalau memang itu pakai 2 laptop yang berbeda misalnya. Jadi itu ya dari angle kemudahan lah. Dan juga ini fungsional itu ya kalau misalkan gue actually pakai dua laptop. Ini actually sekarang gue di Mac ya.
gue lagi Ya. pakai Mac. Kadang kalau gue buka abis bikin PowerPoint di di laptop kerja gue, kemudian gue buka di Mac, kalau open file itu ada history gue pernah menyimpan file, dan gue bisa langsung buka gitu. Padahal gue itu filenya gue iseng aja taruh di cloud itu ya. Iya. Jadi fitur yang benefit yang pertama itu, lu pakai 2 laptop, lu bikin PowerPoint 5 slide misalnya, 5 slide di laptop 1, ya kan? Lu save di OneDrive, which is juga sync ke laptop gitu kan. Save di OneDrive, udah setiap perubahan yang lu buat itu otomatis akan kerefleks pas lu buka lagi di laptop yang lain atau di saat lu buka lagi file itu. Jadi enaknya di situ sih. Jadi lu nggak perlu klik save as atau nanti lu, aduh yang ini filenya versi berapa ya? Gue buat udah versi berapa ya? Gue lupa ini. Nah, ini yang kejadian kalau pada saat skripsi versi 1, versi 2. Selalu pecah, maaf. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh kalau kita bikin skripsi. Selalu pecah. Bentar ya. Halo. Masih pecah. Kayak robot. Internet dulu, mohon maaf menggunakan. Udah clear ya? Oke. Harusnya udah. Sip. Oke. Nah, kalau zaman dulu skripsi ada skripsi versi 0.1, versi 0.11, 0.2 gitu. Itu ada file banyak tuh, gue ngeliat file gue zaman dulu ya, yang memang gue sempat nyimpen di sempat gue backup lah, yang kadang gue udah lupa bahwa gue punya file kayak gini 0.1 gitu ya. Itu banyak banget bikin file gitu kan. Kenapa? Karena kan kita bikin kayaknya bisa jadi kita balik ke versi sebelumnya. Ya kan, kalau kita udah edit bisa balik ke versi sebelumnya. Belum lagi kalau kita ya ada kerjasama sama orang lain, teman satu tim. Itu waktu zaman gue skripsi, filenya mesti kita kasih ke dia, kemudian keep up ini yang mana versi yang terbaru. Apalagi kalau 3 orang, 4 orang, kita mesti edit bareng-bareng, mesti kirim email nih, kirim. Nanti kalau udah jadi kasih ke sini. Nanti yang terbaru yang mana? File final banget. Final banget. Atau file semifinal ini sepak bola. Ya. Jadi ya. Ya, gue gatel banget soalnya pengen ngasih tau lu ini. Jadi salah satu lagi fiturnya si OneDrive itu memang untuk yang tadi version history. Gue lupa nama detail gitu ya. Version history. Jadi misalnya yang tadi ini untuk satu orang dulu case-nya. Kayak tadi gue bikin 5 slide, ya kan. Terus di slide gue di state gue berikutnya gue bikin slide ke-6 misalnya. Gitu kan, slide ke-6 tulisan A, B, C, D, E. Nah, terus nggak jadi deh, gue kayaknya mau pakai slide yang 2 versi sebelumnya. Nah itu gampang, lu nggak usah hapus file slide ke-6, hapus tulisannya, enggak. Lu tinggal buka version history, lu balik aja ke dua version sebelumnya gitu. Langsung otomatis balik lagi ke yang file lu yang sebelum ini. Oh, bisa dibalikin ya version history gitu ya? Bisa dong, langsung. Itu untuk case 1 orang. Case tadi kayak lo bilang misalnya ada 4-5 orang. Jangan salah, si Microsoft 365 kan ada angle collaboration di situ ya. Jadi lo misalnya, terus ada 2 orang lagi, gubrukin tuh satu file bareng-bareng. Mas Agi lo nambahin ini, Vin lo nambahin ini segala macam gitu. Terus tadi si orang ini gue kayaknya nggak suka nih sama dia gitu kan. Ya tinggal dibalikin lagi ke version yang sebelum dia ngedit gitu. Oh iya. Kalau misalkan ada yang editnya bahkan rese hapus semuanya gitu, bisa dibalikin lagi ya. Dibalikin lagi, jangan takut gitu. Gitu. Bisa diedit kalau sekalian bareng nggak tuh satu file kita edit bareng gitu? Kan real time ya, real time collaboration, time co-authoring, jadi langsung.
Justru gini loh, gue ngerti ada edit yang oke lah, gue udah pakai yang namanya Google Sheet loh, Google atau Docs. Google Word Docs ya sekarang. Gue tukar-tukar atau itu. Oke lah. Itu enak ya karena edit bareng gitu kan. Bisa edit bareng bersamaan, kita bisa lihat kursornya siapa di mana gitu kan. Ya. Problemnya Ya. adalah I don't like using browser. Gue prefer I don't like using browser. Oke. Factor culture dari kebiasaan. Gue lebih suka menggunakan Microsoft Office. Oke. Untuk edit Word, edit PowerPoint gue lebih suka. Oke, di browser jarang. Cuma gue nggak suka. Ada versi web. Gue gak suka walaupun Microsoft udah bagus yang versi Office web ya. Cuma gue gak suka. Gue suka aja di pakai desktop. Nah, pertanyaannya, bisa gak? Emang Office apps yang terinstall di desktop emang bisa ngedit bareng-bareng real time? Pertanyaannya. Pasti kan? Iya, bisa. Pasti kalau gue bilang Office pasti dia bakal ngirim ke gue, Mas, gue biasa pakai Google karena gue bisa ngedit bareng-bareng sama secara itu sama stakeholder gue gitu. Gue bilang, emang Office nggak bisa ya? Gue bilang, Office mau yang Office apps ya, maksud gue Office apps ya, Word, PowerPoint, Excel. Mau itu di browser, mau itu di laptop, di install, gitu kan? Itu bisa real time. Nama lu Sagi lagi ngedit di bagian sini, gue Kevin lagi ngedit di bagian sini, itu bisa real time. Gue nulis A, di lu reflect A juga langsung bisa. Gitu. Nah itu yang banyak orang tuh nggak percaya, atau mungkin karena belum ngerasain kali ya. Gue 3 tahun di startup ya. Gue 3 tahun di startup itu menggunakan Google dan gue merasa kayak mereka ada beberapa yang terbiasa menggunakan Google Sheet. Gue karena culture gue adalah menggunakan Office, jadi mereka abis mereka edit, gue download tuh jadi file Office, gue edit, abis itu gue taruh lagi di drive-nya Google Drive ya. Gue taruh lagi Google Drive. Walaupun gue tahu ada fungsional di browser ya, tapi tetap aja gue download dulu filenya. Jadi kalau Word ini jadi Word gitu kan, gue edit di offline, habis itu gue upload lagi ke Drive. Lu mau tau nggak? Gue punya cerita satu lucu banget. Apa tuh? Gue baru tadi siang. Ya ini agak minggir dikit lah, sorry. Gue tadi siang, gue meeting sama customer, sama klien. Klien sama partner juga, karena kan gue memang sehari-harinya kan sama Microsoft partner ya. Gue gabung lah sama customer. Nah, ditanya, tau nggak pertanyaannya apa? Apa? Mas, simple Mas, saya mau nanya. Kalau saya beli Microsoft 365 melalui Microsoft Indonesia atau cloud partner, dia bilang, sama saya beli di Tokopedia. Waduh, gue bilang. Tokopedia. Mas, ini beneran gak bohong. Baru tadi siang. Mas, Tokopedia saya buka. Dia buka Tokopedianya, Mas. Nih, Mas. 20.000 kata dia. Aduh, gue bilang. Nah, kan gak mungkin dong gue bilang yang jelek-jeleknya kan gak mungkin dong. Gue bilang, yang gampang deh, Pak. Kebetulan ada 2 orang sih, Pak sama Bu gitu. Pak, Bu, gue bilang. Bapak tahu kolaborasi, Bapak paham kan kalau kita pakai yang versi resmi yang memang quote unquote original gitu ya. Apalagi di suatu company itu kan butuh kolaborasi ya antara misalnya divisi 1, divisi 2, divisi 3 gitu kan. Itu akan very very seamless kalau kita pakai yang ori, karena ya itu tadi collaboration-nya akan muncul tadi ya. Kalau gua ngedit misalnya lo yang ngedit bareng, itu bisa muncul satu real time. Yang kedua, angle security. Security-nya ya dijamin lah sama Microsoft. Orang Bapak belinya partner, ada apa-apa tinggal bilang ke partner itu, bilang ke Microsoft, bilang ke saya. Kalau ke Tokopedia, bilang ke Tokopedia-nya, waduh, saya bilang, Tokopedia-nya bukan orang Microsoft gitu. Anyway lah, tapi ya gitulah. Gue kalau lihat di channel gue ya, itu ada minimal 2 video yang gue bukan mengenai Microsoft 365 ya, tapi Windows dan Office, gimana caranya lu point out ini adalah asli, ini adalah bajakan. Gue udah lihat, ya ada. Lihat dari ini. Ini toko ini, gue lihat description-nya, kemudian foto-fotonya. Ini asli. Ini bajakan. Ini bajakan. Cara lihatnya kayak gini-gini. Cara lihatnya kayak gini-gini. Ada gitu. Nah, yang gue lagi mau ngerti,
kok ada ya orang ngejual Microsoft 365 seumur hidup. License seumur hidup. Oke, harganya 100.000 yang E3. Gue pikir itu harga sebulan aja kalau asli ya, kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup ya. Ini seumur hidup. Gimana caranya? Gue masih lagi mencoba cari informasi gimana caranya. Nanti gue mau bikin videonya tuh bro. Setidaknya untuk bisa kayak education nih, ya asli sama yang bajakan tuh, gue nggak tahu disebutnya bajakan atau apa ya. Itu bedainnya gimana? Gitu. Ya. Nah, tapi gue tadi sempat nanya juga gitu ya. Emang gue tanya kan, emang Bapak dapat apa aja? Saya dapat Office-nya, dia bilang. Dapat Office-nya, saya dapat OneDrive, Pak. Saya dapat OneDrive-nya gitu. Terus gue mikir, dapat OneDrive. Oke, gitu kan. Dapat apa lagi? Ya itu Word, PowerPoint, Excel, OneDrive gitu. Oh, oke, saya bilang. Terus Bapak sign in pakai ini? Iya, sign in. Saya sign in pakai account personal, account Outlook saya. Nah, ini yang agak riskan menurut gua. Jadi bedain ya, kalau kita kerja untuk suatu company, kita pasti punya email company. Itu yang kita pakai untuk kita kerja sehari-hari gitu ya. Kita bikin file untuk company, kita pakai domain company gitu. Jangan disamain kalau kita pakai file sendiri. Pakai domain sendiri, email sendiri. Gitu. Ya itu obrolan gue kemarin tuh sama Amar tuh, ya kan? Bagaimana kita mungkin kalau kita pakai sudut UKM ya, sudut UKM kadang kalau mau bisnisnya masih satu orang, emailnya masih ptsaya@gmail.com, ptsaya@hotmail.com, gitu kan? Ya. Kadang lu pikiran kalau masih sendirian nggak apa-apa, tapi kalau ada 2 orang, lu mesti nge-share email itu ke orang lain loh, ya kan? Kalau udah 3 orang, lu mesti nge-share email itu ke orang lain loh. Jangan-jangan situ ada data-data yang lu nggak sebaliknya share, ya kan? Ya. Nah, kalau lu misalkan pakai @companysaya.com, misalkan nama @companysaya.com, nanti kan tinggal buatin si orang kedua @companysaya.com, orang ketiga @companysaya.com, gitu kan? Nah, itu ya angle-nya mengenai bagaimana M365 ini bisa berguna untuk UKM. Jangan lagi pakai yang @gmail, company saya @gmail, @yahoo, @hotmail gitu. Karena itu adalah identitas perusahaan. Yang kedua karena come on, lu kan ibaratnya konsultan ya. Misalkan seorang konsultan yang orangnya 3, 4, 5 orang itu konsultan. Masa masih @yahoo sih? Gak bonafit. Gak profesional gitu. ya. Kemarin gue ngobrol sama Amar gitu. Sama dari ini juga ya. Gini sih, balik lagi ya ke backup tadi. Jadi backup itu sama dengan data security. Lu tuh mungkin nggak kerasa itu penting sampai lu kena getahnya ya, kena itunya gitu loh. Sama kita pakai yang beli Tokopedia, suatu saat tiba-tiba kita lagi enak ngedit bikin file bikin file gitu ya, terus tiba-tiba license-nya cut, unlicensed tiba-tiba habis filenya gimana? Bicara mengenai security dan kaitan dengan OneDrive ya, bisa nggak OneDrive ini melindungi kita dari apa sih yang waktu WannaCry itu apa sih dulu tuh istilahnya? Ransomware ya? Ransomware, ya. Bisa nggak tuh untuk melindungi dari ransomware, bro? Sebetulnya gini, memang by default ya semua servicesnya Microsoft itu ada security-nya, default security gitu ya. Jadi di OneDrive juga, di Teams itu ada security-nya. Tapi memang dan rest assured bahwa file yang ada di Microsoft Cloud Storage ataupun cloud itu orang Microsoft nggak bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya ada case yang yang dulu yang ada FBI yang minta dibukain data. Bukan videonya Ariel kan? Enggak di luar. Lagi di sidang di hukum gitu ya, di sidang yang berjalan, si FBI bilang minta bukain datanya, tapi bukan ke Microsoft, gue lupa nama company apa. Dia bilang nggak bisa karena ini berkaitan dengan data privacy dari si klien gua gitu. Itu yang company yang mungkin levelnya nggak segede Microsoft, apalagi segede Microsoft gue bilang. Jadi gua engineer yang ada di DC center sana nggak bisa ngelihat gitu. Nah, tapi balik lagi, memang ada tipe-tipe Microsoft 365 itu yang memang security-nya lebih advance lah.
Dan advance-nya itu gue bilang bisa protect dari sisi ya tadi dokumen yang di backup ke OneDrive, protect email kita yang kita share kemana-mana email gitu kan, gitu. Nah, jadi ini dia nyambung ke security nih. Gue sering juga ditanya, Mas Agi, Mas Kevin, emang Microsoft security-nya bisa apa sih gitu? Gue Kalau kita ngomong ke security itu bakal panjang. Itu kayak buat next episode. Kita save for the next episode, ya. Nanti itu gue simpan, Oke, ini udah kita save itu security untuk next episode. Ini udah berapa menit? Udah setengah jam lebih kali ya. Gue nggak gitu nih. Mungkin kita sambung lagi next time ya. Mungkin di videonya minggu depan lah. Untuk kita kayak ngobrol. Itu kayak menarik tuh buat security di next episode ya. Gitu ya. Boleh. Oke, kalau gitu untuk sekarang itu dulu. Ya, jangan lupa subscribe dan join ke community Microsoft 365 Indonesia. URL-nya ada di atas dari video ini ya. Nah, ada di atas video ini ya. Dan kita akan mengundang next episode akan mengundang Mas Kevin lagi. Kita kayak perlu ngomong nih mengenai yang security ya. Dan nanti kita akan undang juga teman-teman yang minat jadi pembicara untuk yang berkaitan mengenai Microsoft 365. Gitu ya. Oke, thank you ya Mas Kevin ya. Sip. Thank you Mas Agit. Thank you everyone. Bye-bye.